Pria buta itu dikenal sangat baik dan selalu ceria. Di balik keterbatasannya, Rohan memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bekerja sebagai pengisi suara profesional. Bahkan hanya dari sekali mendengar, ia mampu menirukan suara seseorang dengan sangat mirip. Hingga suatu hari, mereka menikmati pesta yang sedang berlangsung di tengah kota. Musik terdengar di mana-mana. Semua orang larut dalam kegembiraan. Tidak terkecuali Rohan dan Supriya. Namun di tengah keramaian itu, sepasang mata terus memperhatikan wajah cantik Supriya. Pria itu bernama Hamid. Tatapannya bukan sekadar kagum, melainkan penuh niat yang membuat bulu kuduk merinding. Malam tiba, jalan yang tadi ramai kini mulai sepi. Dan tepat saat itulah, saat berjalan pulang, Hamid muncul menghadang mereka. Menyadari niat buruk pria itu, Rohan dan Supriya langsung berteriak meminta pertolongan. Suara mereka mengundang warga sekitar keluar rumah. Merasa aksinya gagal, Hamid memilih melarikan diri. Malam itu, mereka berhasil selamat. Keesokan paginya, semuanya kembali terlihat normal. Rohan berpamitan untuk bekerja, sementara Supriya tetap berada di rumah seorang diri. Tak satu pun dari mereka menyadari. Seseorang terus mengawasi dari kejauhan. Beberapa saat setelah Rohan pergi, Hamid kembali datang bersama seorang rekannya. Mereka menerobos masuk ke dalam rumah. Mereka membekap Supriya, menyumpal mulutnya dengan kain, kemudian mengangkatnya ke tempat tidur. Hamid dan temannya melecehkan Supriya, kemudian meninggalkannya begitu saja. Sore harinya, Rohan pulang seperti biasa. Ia memanggil nama istrinya berkali-kali. Namun tak ada jawaban. Tangannya mulai meraba setiap sudut ruangan. Hingga akhirnya, ia menemukan Supriya dalam keadaan terikat. Seketika, wajah Rohan berubah. Ia tahu, sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mendatangi kantor polisi. Rohan masih percaya, hukum akan memberikan keadilan bagi istrinya. Polisi pun meminta mereka segera menuju rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Namun, di tengah perjalanan, sebuah mobil menghentikan kendaraan mereka. Seorang pria mengaku sebagai polisi dan menawarkan bantuan untuk mengantar mereka. Bukan ke rumah sakit, mereka justru dibawa ke sebuah gudang kosong. Mereka diancam, bahkan disodori uang agar mencabut laporan. Tetapi Rohan menolak mentah-mentah. Meski sadar dirinya tak mampu melihat, ia tetap memilih melawan daripada mengorbankan harga diri istrinya. Karena penolakan itu, keduanya dibuang di tepi pantai dan dibiarkan berjuang sendiri menghadapi derasnya ombak. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka akhirnya berhasil bertahan hidup. Demi keadilan mereka, tetap ke rumah sakit. Tapi, dokter mengatakan semuanya sudah terlambat. Bukti yang dibutuhkan tak lagi bisa diperoleh. Harapan terakhir mereka pun sirna. Mereka kembali ke kantor polisi. Tapi, bukan bantuan yang didapat, melainkan penghinaan. Laporan mereka disebut palsu karena keduanya buta. Kini, mereka akhirnya sadar musuh terbesar mereka bukan hanya para pelaku, tetapi juga sistem yang membiarkan kejahatan terus berkuasa. Mereka pulang dengan harapan yang telah hancur. Dan keputusan yang akan diambil Supriya setelah ini akan mengubah Rohan menjadi pria paling berbahaya bagi siapapun yang pernah meremehkannya. Lanjut part 2.